Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini kita bakal ngejelasin mengenai penjelasan singkat ya, bagaimana gambaran nanti bakal diimplementasi ke kodenya. Di sini kita judulnya itu adalah atau temanya itu pengaruh penggunaan medsos pada gejala depresi. Jadi data yang diambil teh data sampel aja di sini. Saya di sini ambil sekitar 10 data sampel dari orang-orang terdekat. Bisa dilihat sendiri di sini. Atributnya ada usia, kelamin, sama keaktifan dalam penggunaan medsos. Nah, target atributnya itu adalah ya ini depresi itu sendiri, mengalami gangguan kepercayaan diri ini, atau bisa disebut juga depresi mungkin ya. Atau kepercayaan diri sama aja lah. Pokoknya gangguan mental gitu. Kita lanjut. Nah, sebelum untuk membuat tree itu, si decision tree itu pertama kita harus tentuin akarnya dulu atau root node-nya dulu. Nah, bagaimana cara nentuin root node-nya dulu secara manual ya ini. Pertama kita implementasikan entropi usianya berapa. Ada 3 atribut kan tadi, kita mulai dari yang usia dulu. Ya, untuk rumusnya ini nih. Q1, A1 sama dengan B. A itu apa sih? A itu adalah jumlah data misalkan ya. Si muda ini muda tapi mengalami gangguan kepercayaan diri, mengalami gangguan kepercayaan diri. Ya, berarti dia tuh datanya tuh ada 5, jadi sini tuh bakal 5. Kalau B itu, si B itu maksudnya jumlah data si muda ini teh ya dan tidak ada berapa gitu. 5 sama 2 jadi 7. Jadi di sini 5/7. Kalau A2 itu yang duanya, yang tidaknya. Tinggal kurangin jadi Q1. Dan nanti Q1-nya masukin di sini. Lalu C-nya apa? C-nya itu jumlah data yang ada gitu. Yang tadi saya bikin kan ada 10 orang. Jadi C-nya itu ada 10 gitu maksudnya. Oke. Di sini nilai entropi usianya ada berjumlah 0,602. Lalu entropi untuk jenis kelaminnya adalah 0,87 dan ini untuk entropi penggunaan media sosialnya segini. Kelihatannya ini record. Terus sudah bikin bentuk kartu klonnya tuh kita pilih itu yang paling kecil gitu. Yang paling kecilnya berapa? Kan tadi yang paling kecilnya tuh usia ya, 0,6 berapa gitu. Maka yang jadi ini tuh usianya gitu, usia muda, tua. Ini maksudnya minus positif tuh, minus tuh yang tidak mengalami gangguan, plus itu yang mengalami gangguan. Di sini orang-orangnya nih masih muda, tua. Lalu lanjut, ini berarti pembentukan trik awal, masih awal banget. Next adalah pembentukan decision node-nya. Jadi akar daun gitu disebutnya, atau mungkin akar cabangnya lah ini mah. Kita saring yang tua kan tadi kita implementasikannya ke samping, buat kita ambil yang paling banyak, yaitu muda, usia muda. Si tua-tua ini teh berarti dia tidak mengalami gangguan kepercayaan diri. Di sini dalam datanya juga dia tidak mengalami gangguan kepercayaan diri, berarti dapat disimpulkan mungkin dalam bentuk akarnya bakal bernilai tidak ya. Oke, langsung cari intop untuk bikin cabang lainnya itu cari entropi lagi sama kayak yang tadi. Entropinya berapa, ambil yang paling kecil jadi akar cabang selanjutnya gitu. Nah, jadi kayak gini. Usia tuh tadi kan yang tua itu kan tidak mengalami gangguan. Di sini kasih tabel kasih data tidak, data kasih akar yang tidak. Nah, sekarang masuk ke efektifan. Tadi kan yang paling kecil itu entropinya kayak keaktifan dalam penggunaan medsos. Nah, jadi ini bakal kayak gini nih, dibagi jadi 3 cabang. Ternyata ada tiga apa ya disebutnya di dalam atribut tuh. Ada 3 lah pokoknya mah. Aktif, sedang, pasif kan ada 3 jenis. Nah, si aktif ada siapa aja, di sedang ada siapa aja, pasif ada siapa aja. Berarti tinggal nyesain
atribut kelamin. Nah, langsung masukin aja di sini data khusus usia dan aktif ya. Ada siapa aja yang tadi udah tulisan di itu, ada 5 orang ini, lalu implementasiin ke bentuk pohon. Nah, jadi kayak gini nih, kelamin pria wanita dibagi jadi kriteria ini 2 orang ini sama 3 orang ini jadi wanita. Pembentuk tree hampir beres. Lalu next, decision tree. Bener, decision tree problem yang tadi kan ada masalah ya, si laki-lakinya tuh skip lagi, bisa diulang apa pokoknya tadi tuh di dalam di dalam tree kelamin prianya tuh kan kelamin pria aktif muda aktif pria. Nah, ada problem gitu, sedikit problem, ada kejanggalan yang seharusnya dalam prediksi itu ya harusnya sih benar itu dalam prediksi itu tidak, bukannya ya, jadi ada perbedaan lah, bukan gitu, hanya ada perbedaan. Jadi gimana sih cara ngatasin perbedaannya, ya cari tahu di Google gitu, gimana berdasarkan bukti-bukti kalau orang misalkan dia masih muda, dia aktif menggunakan medsos, terus dia seorang pria, dampaknya dalam mengalami gangguan kepercayaan diri itu bakal kayak gimana gitu, kayak gitu. Kalau jawabnya ya memungkinkan berarti akarnya ya, kalau menjawabnya tidak sebagian tidak, kebanyakan tidak misalkan, berarti ya tidak gitu. Nah, jadi decision tree paling akhirnya bakal kayak gini. Jadi si kelamin pria yang usia muda aktif, kelamin pria itu bakal implementasinya bakal tidak gitu. Kan tadi tidak sama ya, jadi ubah aja jadi tidak, soalnya nggak boleh kalau tidak sama ya gitu. Oke, langsung. Ini kondisi bisa dilihat sendiri, ini ada 4 kondisi. Jika usia itu sama dengan tua, maka dia tidak mengalami depresi atau gangguan kepercayaan diri lah, gangguan psikologi kayak gitu. Lalu kalau kondisi kedua adalah jika usia sama dengan muda dan keaktifan media sosialnya sedang atau keaktifan media sosialnya pasif, maka si atribut targetnya atau depresinya itu bernilai tidak gitu. Lalu kondisi ketiga itu muda, dia efektif, keaktifan dalam sosialnya dia itu aktif, dan kelaminnya itu wanita, dan dia mengalami depresi ya. Tadi saya belum saya mention 3 perempuan yang ada di dalam tabel tadi, bisa kalian back, itu bernilai positif atau yang mengalami depresi atau mengalami gangguan aneh gitu. Lalu kondisi keempat itu adalah muda dan keefektifan aktif dan kelaminnya pria dan depresi tidak. Ini yang dijelasin tadi. Next, ini evaluasi model, berarti kan tadi ada yang miss satu, yang kata saya tadi miss, yang harusnya di dalam prediksi itu si pria itu harusnya tidak, tapi dia ya, jadi ada miss akurasi sekitar 10%. Oke, segini, tapi selanjutnya kita bakal implementasikan ke dalam kode Python. Jadi ini cuma penjelasan manual, nanti bakal diimplementasinya bakal pakai kode Python. Oke, langsung kita lanjut. Oke, sedikit penjelasan. Program ini bertujuan membangun model pohon keputusan untuk memprediksi apakah seorang mengalami gangguan kepercayaan diri berdasarkan data tertentu. Jadi pertama, dataset
itu diunggah dan diproses dengan menghapus kolom yang tidak relevan seperti nama, serta mengonversi data kategorikal menjadi numerik menggunakan label encoder. Data kemudian dipisahkan menjadi fitur dan target untuk melatih model. Model yang digunakan adalah decision tree, classifier yang kriteria entropi yang membantu. Setelah model dilatih, kami memvisualisasikan pohon keputusan untuk memahami bagaimana model membuat keputusan berdasarkan fitur. Langkah ini menunjukkan setiap bagian data dan hasil akhirnya dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. Sebagai langkah selanjutnya, model dapat divalidasi lebih lanjut untuk memastikan akurasi prediksi dan mengukur performanya. Jadi sekian, terima kasih.